Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layan membangun bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam, juga Ibu Dewi dari Keuangan. Apunten Bu, bila lepat nama lengkapnya. Rekan-rekan penyuluh agama se-Kabupaten Majalengka, Kang Hendrik saya ada? Mana Kang Hendrik? Sudah masuk? Mana Kang Hendrik? Oh, iya. Mohon maaf Kang. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan. Pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama sekaligus persiapan untuk pembinaan dan oleh Bapak Menteri Agama di Jatinangor sekaligus pengukuhan pengurus daerah IPARI sewilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembinaan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SAGMPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasih Bimas Islam, fungsional keuangan Bu Devi, dan para penyuluh yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka apa ya? Saya nggak tahu judul pertemuannya, hanya saya minta waktu untuk sosialisasi keuangan sedikit. Nanti untuk hal-hal teknis mungkin oleh Pak Kasih Bimas Islam dan Pak Ketua terpilih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat pada teman-teman. Saya belum pernah ketemu dengan teman-teman yang punya jalan lain. Baru ketemu hari ini, sebab waktu pertemuan di STAI saya tidak hadir, kemudian pertemuan di mana juga tidak hadir, baru kali ini. Jadi selamat bergabung kembali pada pangkuan Ibu Pertiwi masing-masing. Kali ini sikapi positif semuanya. Jangan ada hal yang memang dianggap bahwa ini sebuah permainan, ini dianggap apa. Itulah jalan hidup masing-masing. Kalaupun misalnya bertanya saya ketika saya promosi, bonglah kasih bang hayang di dia, bahkan hayang salilana di dia, jadi dia mah bareke esok aja gitu. Tapi kan tidak bisa begitu, sebab ini sistem negara yang mengatur. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di sini menjadi berkah untuk Anda sendiri, untuk negara, dan untuk keluarga masing-masing. Begitupun Pak Hendrik ya, selamat bergabung. Beliau malah tidak mau pulang. Tidak mau pulang, sebab di sini juga ada umat yang memang harus
diurus ya, tidak hanya di Sumedang saja. Ada umat yang memang jumlahnya cukup banyak di sini. Sehingga saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua elemen yang ada di sini bisa saling mendukung kegiatan antar agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya menyerukan ke semuanya, Anda harus sudah move on lah. Nanti nggak ada lagi. Mungkin kami ini kan pensiun lebih awal mungkin. Apalagi itu mata keselier dia poin out gitu. Tapi sama alam. Tambah boleh. Tapi kami ya, ini tempat Ustaz dan Payun. Ini tempat memang tidak cukup sebab tadinya kata Pak kami mau di masjid, di Serambi masjid, cuman itu dipakai isi paspor ya, kayaknya kurang bagus. Apalagi mau membicarakan hal-hal teknis. So, Pak Kapain terus Kang. Kang Haji, kapain Kang Haji. Kasihan sama yang mau masuk nanti. Kang Haji Pakai das. Biar ada plus. Das saya ya kasih ada kekalangan betul. So, Kang Asep dan Kang Agus, Pak Payuna. So. Nah, hitung dihukum. Bu. Faji. Sedikit. Kepegeran ya? Kata orang Cikijing dah. Kalau sakit kan. Sok kali. Sok. Udah nggak ya batu. Ya. Oke. Nah, saya masih melihat Bapak Ibu. Saya juga memang mungkin harus terus memantau Bapak Ibu agar senantiasa para kepala KUA juga memberikan koordinasi yang jelas, instruksi yang jelas ke Bapak Ibu. Sebab memang terasa sekarang, sudah mulai terasa. Bisa dibayangkan KUA Cikijing yang awalnya hanya berapa orang berarti Pak Ustadz Nasir dengan Pak Pak Iot. Tambahan berapa? 3 tuh. Jadi siapa mau mengerjakan apanya itu susah Pak. Kalau guru sudah jelas sebab ada mata pelajaran yang ditinggalkan. Dan inilah kira-kira mungkin saya juga minta bantuan ke teman-teman penyuluh fungsional untuk diarahkan. Jadi jangan sampai nanti tidak susah ngisi LCKH-nya, laporan capaian kinerja hariannya. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh semuanya. Ini sebuah resiko yang harus ditanggung sesungguhnya oleh kami. Sebab hitungannya ya rasional di KUA itu ya kemarin idealnya begitu. Tapi ketika sekarang ada keran untuk bisa dibuka asal Bapak Ibu ikut bertanggung jawab dengan tugas keseharian Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai ke situ mohon maaf mahaluleng siga baheula urang 1 juta ini Pak memang keserada naik walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kata saya kan menang 7 juta makan gitu ya Hasan kayak Bu Depi yang menjelaskan. Nah jadi tolong Bapak Ibu 10 fungsi kantor urusan agama di situ silahkan ditanggung jawabi oleh satu orang dibagi
Di situ ada wakaf, di situ ada fungsi haji, di situ ada fungsi pelayanan keluarga sakinah, di situ ada fungsi kemasjidan, di situ ada fungsi zakat wakaf. Coba diurai. Bahwa Bapak Ibu pada saat itu fungsi ada yang disebut dengan spesialisasi, raskeun ayeuna. Jangan kemudian nanti ketika misalnya audit kinerja Bapak Ibu tidak paham. Naon misalnya ditaruh tugas Bapak Ibu teuing gitu, majelis taklim, bohong lah. Jadi ayeuna mah kada majelis taklim juga itu harus betul-betul. Bapak Ibu di situ harus sebagai pelaku utama di situ. Jadi nggak ada lagi Bu Mama ya yang ngagelar karpet ayeuna. Ayeuna mah kudu nyekel mic. Semuanya. Jadi tolong fungsi kepenyuluhan harus berfungsi di situ. Disinilah kira-kira IPARI hadir. Jadi Bapak Ibu ketika pertemuan seperti begini, entong nguruskeun duit wae, entong nguruskeun kepangkatan wae, entong nguruskeun ulin wae, isi juga dengan kajian-kajian keilmuan. Dari kita oleh kita. Sampai hari ini ayatnya mengiringan lomba. Ayat. Hari ini Berapa orang? Tausiah itu masing-masing satu, tausiah satu. Kuatan. Tete kan dipastikan terbaik meren di penyuluhnya. Nah ini harus disosialisasikan kepada semuanya. Jangan hanya kemudian siga netepan gini. Pami netepan mau ngimam gitu ya. Itu kan silih dorong, mangga akan jadi nggak ada. Nah jangan sampai begitu. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau misalnya abdi mah isin di video kubatur mah diskus sorangan di kamar. Setelah disuting sama sendiri baru keluarkan nanti. Itu. Jadi tolong Bapak Ibu, fungsi kepenyuluhan harus bertanggung jawab semuanya. Karena kita di KUA di situ sudah jelas. Kalau kursi meja cukup. Mana yang kurang? Kurang naon nih? Kurang. Oh, kasok kandel mana? Kasok kandel. Menuju ayat acara itu berkah. Di kasok kandel ada meja lebih nggak dengan kursi? Kelihatannya ada sih. Banyak ya di situ. Banyak. Nanti tanya dulu. Ya. Terus mana lagi? Jadi Sumber Jaya bisa ngambil kasok kandel. Terus mana lagi yang kurang? Talaga tunggu Cingambul nggak bangun. Malausma, mana Malausma? Ada lebih nggak Malausma? Ayo di pengker eta, di pengkereun gedung besok di salalik didinya. Nah, kurangnya seberapa? 3. Tilu kurang karek aya hiji tuh. Nah, bantar ge tuh bisa tuh. Makasih di reklap ya. Sok. Pantes nyimpan kopean teh yang di luar dispenser. Bogo kan aya nama. Bogo simpen kopea cirining absen. Jadi tolong Bapak Ibu juga, kami ikut bertanggung jawab. Harus ada meja di situ. Bapak Ibu harus ada kegiatan di situ. Bapak Ibu harus jaga kebersihan di situ. Mohon maaf, 2024 ini kami tidak bisa lagi ngangkat pegawai dengan perjanjian
kinerja. Yang pada waktu belum sampai saatnya. Jadi engke moal aya deui tukang bebersih Bapak Ibu. Wayahna lah. Wayahna. Digilir. Nanti saya mau menyampaikan lah ke kepala. Jadi tolonglah. Saya nggak mau lagi kotor bisi siga cikijing di amuk. Aina bersih cikijing. Alhamdulillah Pak. Tiap hari ngepel. Harga pura kuma pakai geus bersih. Ligung mana ligung? Ligung. J Ligung mana? Ganti 7. Geus bersih. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu, itu menjadi rumah kita. Ya. Kantor itu akan menjadi rumah kita. Kenapa menjadi rumah kita? Dari situ Bapak Ibu, kita akan menghidupi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Saya pikir ini merupakan uang yang kemudian halal bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ngan abdi kaget. Aku begitu ngarinjem cing deh. Sahat. Panas ya. Iya mana salah fungsionalnya sih. Bapak, Halus ya. aduh, udah saya Bang. syarat ayam 120 kan? Kendaraan. Jadi Bapak, saya dari awal juga menyampaikan ke teman-teman di sini. Dari awal saya masuk ke sini, saya kendalikan, Bu Depi tahu. Saya kendalikan pinjaman itu harus minimal ada 1 juta. Saya bilang begitu, sisa itu. Sebab di situ ada hak Bapak, ada hak keluarga. Iya mah dibiarkan anak pemajikan daharnya. Kamu dialajar ti ayeuna. Aduh, 120 pinjamnya. 5 tahun. Itu sampai ke 55 kali cicilan. 55 kali cicilan berarti 5 tahun ya? 5 tahunan. Iya Pak. Kenapa saya mengambil tindakan minimal begitu? Kinerja kurang baik. Nyarek naon ka kantor duit na geus eueuh. Wow. Jadi tolong gaji itu Bapak Ibu jadikan motivasi kita, jangan kemudian lah investasi berpau gaji 1 juta hirup. Jangan ningkat atuh baju sing keren, sepatu. Nah ini mah daun kopiah gambar mata sekali-kali makasih Pak mun teu BHS. Nah ini. Nah jadi tolong Bapak Ibu ya. Itu keuangan itu harus juga jadi bahan pertimbangan kita. Di situ ada milik anak dan keluarga kita, milik suami, milik istri, kan di situ ada tunjangannya di situ. Nah jadi kalau dihabiskan semua itu Bapak dolim ya. Iya kan hak dia kan. Ayo mah pamajikan hayang kinclong, ayo modalan hancur. Jadi tolong ya Pak Isten ya. Jadi di modalan Pak Majikan.
Itu. Jadi tolong Bapak Ibu, ini urusannya urusan keuangan. Dan nanti kalau yang ini Pak Pena, Pak penyuluh fungsional, teman-teman sudah di BRI, kita kan masih di BJB ya. Nah, aturan yang sekarang dari Kambil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, bapak-bapak oge badhe dialihkeun ke BRI. Jadi nanti ini yang belum hadir, tolong yang sudah hadir menjadi corong buat para penyuluh fungsional. Insya Allah tidak dalam waktu dekat, dan silahkan melapor ke Bu Devi nanti ketika rekening BRI yang lama sudah tidak aktif. Gitu ya, dilihat atau masih aktif, masih punya semuanya ya. Nah, bagi yang belum dan sudah tidak aktif, silahkan untuk berkoordinasi dengan Bu Devi. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan hal lain terkait dengan Hari Amal Bakti, maka itu mah saya menyerahkan ke Pak Kasih, dan kami memang udah berjanji mah tidak mungkin. Hanya kami di obrolan awal sudah siap untuk menyumbangkan 5 juta Pak Pena ya, 5 juta Pak Ketua untuk kegiatan nanti di Jatinangor. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Sebelum Pak Kasih mungkin Bu Devi dulu ya, biar tidak terganggu. Ada apa? Oh, harus semuanya. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang mau dijelaskan oleh Bu Devi. Saya kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan Pak Kepala Kemenag kepada saya. Jadi saya kasih waktu 5 menit ya Pak Bu. Jadi singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Jangan sampai tidak ada yang tidak jelas. Yang pertama akan menyampaikan tentang perpindahan gaji yang dalam hal ini khusus untuk PNS yang tadinya di BJB sekarang akan pindah ke BRI. Rencananya untuk gaji Februari, karena gaji Januari itu sudah diproses sejak tanggal 1 Desember kemarin. Nah, di sini saya sudah mengirimkan data ke BRI, nomor rekening BRI yang terdahulu bagi Bapak Ibu yang pernah dibayarkan gajinya melalui BRI. Itu sedang dilakukan cek aktif atau tidak aktif oleh BRI. Jadi bagi Bapak Ibu yang rekeningnya nanti setelah dicek oleh BRI itu statusnya masih aktif, itu akan digunakan kembali untuk pembayaran gaji. Yang kedua, apabila status rekeningnya masih aktif tapi buku tabungan dan ATM-nya udah entah kemana, itu akan di-print ulang oleh BRI. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu repot-repot mengirimkan nomor rekening ke saya akan mendapatkan data dari BRI, dan kebetulan saya juga masih menyimpan database nomor rekening BRI Bapak Ibu yang terdahulu mungkin di tahun 2016 yang pembayaran gaji melalui BRI. Itu saya tinggal menunggu status aktif atau tidak aktif dari BRI. Bagi rekening yang tidak aktif itu akan dibuatkan baru langsung oleh BRI. Untuk sampai dengan saat ini saya masih menyimpan data, mohon maaf ya Pak Bu, karena keperluan administrasi keuangan, saya masih menyimpan data ibu kandung, NIK, alamat, nomor telepon, dan email Bapak Ibu. Itu saya langsung kirim ke BRI untuk mempercepat proses pembuatan rekeningnya. Bagi yang rekeningnya sudah tidak aktif, itu akan dibuatkan otomatis secara kolektif oleh pihak BRI.
Dan target saya akhir Januari ini sudah selesai proses perpindahan rekening dari BCB ke BRI. Yang kedua, mungkin di sini ada P3K Pak. Untuk P3K mungkin ada seperti misinformasi atau miscommunication ya. Pengisian Excel kemarin, makanya ada beberapa P3K yang komplain tentang gajinya. Bu, saya kawin, bu, saya tidak kawin. Itu karena saya input data itu bersumber dari Excel yang Bapak Ibu isi. Di aula PHUT waktu pembagian buku tabungan saya sudah menjelaskan kalau pasangannya berstatus P3K atau PNS atau anggota Polri atau anggota TNI yang diangkat terlebih dahulu, tolong isi status tidak kawin. Dan ini bukan bercanda Pak, bukan bercanda. Tolong status tidak kawin. Akhirnya apa? Kemarin itu ya komplainnya, mohon maaf, komplainnya dari, jadi yang mengisi data Bapak Ibu sendiri, tapi yang mengkomplain Bapak Ibu sendiri gitu. Ya lucu gitu ya. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu mengisi di Excel itu statusnya kawin, padahal udah warning kalau yang pasangannya itu berstatus P3K, PNS, anggota Polri atau TNI terlebih dahulu itu tolong isi status tidak kawin. Tapi masih ada beberapa pegawai yang mengisinya itu dengan status kawin lengkap dengan anggota keluarga. Jadi otomatis oleh saya diberi kode kawin dengan 2 anak. Tapi akhirnya setelah gaji cair komplain, Pak gaji saya kebanyakan atau Bu gaji saya kebanyakan. Balikan. Ya, untuk proses pengembaliannya bagaimana? Mungkin sampai dengan gaji Januari itu masih akan sama kebanyakan. Nanti prosesnya akan potong langsung dari gaji Februari. Maksudnya gini, September, Oktober, November, Desember, Januari 5 bulan. Berarti nanti 5 bulan mulai dari Februari itu akan dipotong gajinya, begitu. Dan untuk yang kurang, yang komplain gaji saya kurang. Karena apa? Di Excelnya itu statusnya kawin, tapi tidak ada data pasangan dan anak-anak, begitu. Ya, jadi sumber permasalahan dari Bapak Ibu sendiri, begitu. Nah, jadi mungkin baru bisa dibayarkan di bulan Februari. Dan satu catatannya untuk kekurangan tunjangan keluarga itu tidak ada rapel. Perlu dicatat tidak ada rapel. Yang berikutnya untuk tunjangan keluarga bagi anak yang sudah usia 21 tahun itu sistem otomatis menolak terkecuali Bapak Ibu menyertakan surat keterangan kuliah gitu ya. Yang terakhir Pak mungkin ya ini perihal mungkin di lapangan terutama KUA itu sudah beredar ya, sudah panas tentang kenaikan tukin. Mohon maaf kalau saya menyampaikan informasi yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Itu sampai dengan hari ini mungkin panas di daerah, tapi kami nggak panas, adem-adem aja karena sampai dengan hari ini peraturan presiden belum ada. Jadi jangan dulu terlalu berharap gitu ya. Begitu. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan tentang kenaikan tukin atau rapel tukin, itu mohon maaf saya tidak akan menjawab karena saya juga tidak punya jawabannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Pak Kepala Kantor, yang saya hormati Bu Depi, yang saya hormati Ketua IPARI beserta jajaran, yang saya hormati semua penyuluh agama PNS, P3K dan Pak, kalau ada nggak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama tentang GKM, gimana tiap kecamatan udah kelar belum? Udah beres belum? Tertempel? Penempelan belum. Sangat menempel. Bagi yang perlu menempelkan, saya mau semua untuk menggenjot itu untuk mencapai target sesuai dengan kerjasama kita dengan Satgas. Bagi ibu yang di kecamatan berarti dengan Satgas kecamatan ya.
Jadi semua baik PNS, P3K maupun PAH untuk sama-sama ikut menyukseskan GKM, nempelan stiker itu di rumah-rumah, di desa-desa yang sudah ditentukan di tiap kecamatan. Saya mohon itu ya, mohon bantuannya semuanya. Kemudian untuk teknis nanti, karena sampai hari ini memang itu kemarin baru hasil Zoom-nya, apa kan ya? Iya. Baru hasil Zoom terkait dari pengukuhan dari pengurus IPARI tersebut. Nanti mungkin kami juga menunggu surat resmi, baik nanti tentang seragam, tentang waktu pelaksanaan jam berapa, sehingga nanti kita teknis bisa menentukan kita teknis berangkat dari sini berapa, gitu kan, jam berapa. Nah, untuk bantuan betul seperti Pak Kepala sampaikan bahwa kami dari kami dari kantor lah ya, dari mengusahakan insya Allah maksimal kalau pelaksanaan pengukuhan itu hari Sabtu, maksimal itu hari Jumat uang sudah bisa diambil ya. Jadi kalau ke yang lain-lain kami menyampaikan dana talang, ini bukan dana talang, ini murni ngasih dari kami untuk kesuksesan pengukuhan IPARI. Jadi ini bentuk kepedulian kami bahwa bisa pajarkan hidung bapaan, kami ada ngasih stimulan lah, ngasih perangsang untuk kegiatan IPARI ini. Maka untuk penambahan lain-lain, teknis, pengadaan bis, terus kekurangan biaya seperti apa, mangga tinggal dirumuskan pada kesempatan kali ini seperti apa, mangga lah itu nanti dimusyawarahkan. Kemudian saya mau bahwa walaupun kita sekarang sudah P3K, jangan menganggap bahwa yang PAH itu kasta sudra ya. Jadi jangan menganggap itu, mereka tetap bagian dari kita, bagian keluarga kita. Tolong itu dikasih, minimal dikasih motivasi lah. Artinya sekarang mereka kemarin udah tes moderasi, tolong dikasih motivasi. Adapun nanti kedepannya mereka ada pastilah, karena kuotanya hanya beberapa orang, pasti banyak yang tidak lolos. Kasih motivasi bahwa di tahun 2024 itu akan ada 3-4 kali seleksi P3K. Jadi tahun 2024 itu masing-masing instansi bisa mengadakan sesuai kebutuhan untuk menjaring dari para honorer yang masih ada, gitu ya. Jadi kasih motivasi mereka agar terus bekerja dengan baik, sehingga mereka pada akhirnya bisa sama-sama nasibnya dengan nasib Bapak Ibu semua menjadi seorang P3K. Kemudian untuk PNS juga jangan merasa bahwa karena kita udah duluan, karena kita udah mendapatkan gaji duluan, kita menjadi merasa manusia-manusia super dan menganggap bahwa P3K atau PAH itu sebagai asisten kita. Jangan. Kita sama-sama, karena di Undang-Undang Kepegawaian juga bahwa ASN itu adalah terdiri dari PNS dan P3K. Sama berarti kan kedudukannya. Hanya persoalannya masalah PNS memberikan hutang lagi sekali lah, anu P3K kakak erek. Itu betul perbedaan. Itu ke depan kayaknya untuk Radintab juga mungkin seperti ini, makanya harus di tempat-tempat yang luas. Bisa aja karena Radintab itu karena PAH juga adalah anggota IPARI, PAH juga harus dilibatkan di Radintab. Jadi bisa lah itu dilaksanakan per tribulan aja. Per tribulan kita nyewa hikmah gitu kan. Nanti karena Pak Kani juga adalah pengurus koperasi kan harganya bisa didiskon. Nah, bisa kembali lagi ke pengurus koperasi. Nah, per 3 bulan ini kan untuk sewanya kita dari iuran itu bisa lancar. Tolong itu dari nanti di bendahara itu saya sengaja itu 3 orang ya, dari unsur PAH ada, dari P3K ada, dari PNS ada gitu. Biar masing-masing sama punya pembukuan, masing-masing saling mengawasi. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena saya ada acara lain di BKPSDM. Maka untuk teknis untuk pengukuhan pengurus IPARI yang rencananya di Kiara Payung pada tanggal 23, saya persilakan untuk dirapatkan. Nanti bisalah diagendakan ulah dengan kadinya unggul. Bisa ada jalur lanjutan lah minimal untuk ke Bandung. Ayeuna piraku ngan sabaraha jam didinya, sedangkan lebar gitu orang nyewa bus bisa lah nanti di lanjutannya kemana, trayeknya mau kemana lagi, ke Jabar atau kemana terserah ya. Jadi ayeuna nyewa tadinya 5 juta, kalau jauh 5 juta belikan tambahan kalau jauh gitu. Mungkin, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kasih Mas Islam. Boleh jangan angkat. Oke, mana? Rekan-rekan, kita lanjutkan agenda kita sesuai undangan yang kami share di grup. Pertama adalah berkaitan dengan acara pembinaan yang dari kabar Zoom IPARI wilayah itu akan dilakukan langsung oleh Gusmen atau Pak Menteri Agama. Kenapa tidak jadi di tanggal 20 yang rencananya di Indramayu? Karena Pak Menteri Agama katanya masih ada di Saudi tanggal 20 katanya. Nah, kenapa dipindah ke tanggal 23? Itu yang jadi catatan. Kata Pak Kanwil tanggal 23 itu Pak Menteri Agama akan hadir langsung karena di Bandung ada 2 agenda. Agenda yang pertama adalah di Kiara Payung bersama Pramuka Harmoni, sekaligus nanti pengukuhan pengurus daerah IPARI sewilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi sekaligus, makanya pakaiannya juga adalah pakaian hitam putih. Ya, pakaiannya hitam putih kan untuk hari Sabtu. Jadi yang pramuka mah biarkan yang sedang kemah di sana tanggal 22 berangkatnya yang kemah 22 sampai 25 kan. Nah, yang kedua agenda Pak Menteri itu di hari Sabtu itu adalah hadir di acara di Jalak Harupat, launching yang kemarin ditempelkan itu GKMNU, sekaligus bukan launching sebenarnya evaluasi GKMNU, sekaligus nanti ada rapat besar Ansor di Jalak Harupat. Makanya dimungkinkan, sangat dimungkinkan Pak Menteri Agama akan hadir di Bandung pada tanggal 23 Desember itu hari Sabtu. Oleh karena itu, hasil Zoom Provinsi Jawa Barat mewajibkan, bahkan Pak Kabid Penais Jawa, Pak Haji Jajang Abipudin, atasan kita yang menangani seluruh pemilu dan Kasih Dimas, itu adalah memerintahkan kami pengurus IPARI untuk mengabsen. Jadi nanti ada absen di sana, absen kehadiran yang harus diserahkan ke bagian atau staf dari Penais Jawa, yakni Kang Husni. Nu kamari nyuguhan teh kopi beureun. Kamari nyuguhan teh kopi. Kang Husni. Jadi nanti absen manualnya adalah di sana, Kang. Ya, di Jatinangor.
Jadi oleh karena itu perlu rekan-rekan dan perlu kita sikapi, mohon maaf, sepenting apapun ini adalah agenda Pak Menteri yang tentunya harus kita sikapi bagaimana kita harus menyiapkan diri untuk datang. Saya sendiri, saya sudah bilang, saya punya 3 agenda di hari Sabtu itu. Ada wisuda di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Ada kegiatan pemilu di Hotel Trans, dan satunya lagi di Kiara Payung. Tapi karena skala prioritasnya harus saya dahulukan, ya saya korbankan yang buat. Jadi monggo lah rekan-rekan. Nah, untuk itu kita akan ngobrol bersama atau akan rembugan tentang persiapan ke Jatinangor itu. Ya, persiapan ke Jatinangor itu. Yang pertama yang harus berangkat ke Jatinangor adalah pengurus IPARI, terdiri dari 13 PAID, 18 P3K, dan 11 PAI non-PNS. Jumlahnya 42 orang. Ya. Jadi pengurus IPARI itu terdiri dari 42 orang, terdiri dari 13 PAID, 18 P3K, dan 11 PAI non-PNS. Ya, SK-nya kan sudah di share ya oleh Pak Kasih. Jadi di SK, mangga Akang dan Teteh yang merasa diri pengurus IPARI, nanti kalau namanya salah, kalau misalnya tadi pagi ada yang nelpon, malam ada yang nelpon ke saya, nama saya kok salah ya, silakan diperbaiki saja. Karena apa? Ini nanti berkaitan dengan penghargaan ke nanti penilaian di SKP. Ya, di sinami nanti sarwa mah nanti berkurang nilainya tidak akan dianggap. Taufik Ya, Kang Taufik Rohman ya. Ya, jadi gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, Pak Kiai Dudung, mana Pak Kiai Dudung? Siap, oke. Pengurus IPARI itu yang 42, 13 PAID, 18 P3K, dan 11 PAI non-PNS itu wajib berangkat. Pakaiannya sama, hitam putih. Sama. Terus yang wajib berangkat adalah PAID yang sisa dari pengurus 16 orang. Ya, wajib berangkat. Ya, ya. Terus yang wajib berangkat adalah P3K sisa dari pengurus IPARI, berarti 80. Ya semua. Sebab kalimatnya begini Kang. Yang pembinaan Pak Menteri Agama itu adalah seluruh pengurus IPARI sewilayah Provinsi Jawa Barat ditambah ASN penyuluh. Titik. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Dengan konsekuensi masing-masing. Konsekuensi masing-masing kalau tidak hadir ya. Makanya silahkan di skala prioritaskan. Kalau misalnya ada alasan genting, alasan yang super khusus, silahkan WA ke saya, ke Pak Kasih, dan ke Pak Kepala Kantor. Nanti saya share ke IPARI wilayah, WA-nya Pak Kasih juga akan bertanggung jawab ke Pak Kabid PNS Jawa. Begitu. Jadi tidak hanya share di grup, tapi di Japri. Kalau misalnya ada, saya makan kata Kang Nasir teh kan saya jadi wali nikah nanti pada tanggal 23 misalnya, daripada tersah nikahnya, maka saya harus mengorbankan. Nggak apa-apa kalau gitu. Pokoknya yang masuk logika ya. Itu ya. Jadi rekan-rekan yang berangkat itu 42 tambah 16 tambah 80 itu 138 orang. Artinya kita butuh 2 bis dan 1 elep long.
2 bis 1 electron. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Kepala Kantor dan Pak Kasih, kita disumbang oleh kantor ya 5 juta. Saya tidak tahu harga bos saya ini sabar yang nyewa ke Bandung ya. Mahal bos mah. Ya sabar apa? Harga bos. Ya. Benar harga bos mah mahal. Harga bos mah. Sewa bos, sewa gue. Benar. Ai jeung maja teh eleh bae. Ya. Ya, mangga ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terselumnya Pak Sareli poe eta seuri sampai sore. Anu kahiji setuju Pak Ketua dan cek Pak Kamil ge kepentingan pusat jangan dikalahkan oleh kepentingan daerah. Jadi mun kiai erek kawin baatun deui ku eta teh. Anu kadua laporan ku sabab poe kiai Dr. Haji Didin Hasanuddin sudah meninstruksikan saya untuk meneangan bus kahiji terkait dengan harga Bapak, karena mungkin hari ini sedang dalam keadaan ramai maremak dan lain sebagainya, itu di angka 6 sampai 6,5 juta, tetapi waktunya tidak 24 jam. Oke? Yang kedua, abdi tos ngehubungi 4 PO, semuanya sudah penuh. BS penuh, Metro penuh, Wijaya penuh, Rafael penuh. Duka Wijaya channel lain, nu bisa ngabatalkan batur terkait dengan itu. Nah, bisi misalkan dia cepakin nasi ketenang atau main halus, bisa. Jadi Pak Ketua, ngan abdi teacan ka Widya, teacan ka Ude, ke holistik teacan Malawi Al-Mukarram Syekhuna Bama orang sadaya memakai sahid sok kayak alternatif atau enggak? Pilih ayah enggak pakai sahid kosong deh kosong. Nah jadi itu Pak Ketua sementara, nanti yang lain kita masih dalam musyawarah. Terima kasih. PO teh perusahaan odong-odong. Hatur nuhun, Kang Umar. Perusahaan oncom. Jadi tadi antara 6 sampai 6,5 ya untuk per hari, itu pun tidak 24 jam. Itu berarti meureun lamun sehari 18 jam biasa meureun. Jadi biasa aku itu sarapan. Ya pulang jam 9 malam gitu lah. Maksudnya setelah itu teh kamana heula gitu. Jangan sampai enggak lewat jam 12. Ulahan saukur ka Jatinangor maksudnya. Sesuai arahan Pak Kepala Kantor tadi, ulahan saukur apal Jatinangor. Siapa menanti, Pak? Ya. 13,5. Kalau yang tahu Eloklong sabaraha Eloklong? Eloklong itu Nah, masalah nomor leuwihan teuing lah mereka ieu teh. Eloklong itu 2,5. Sudah saya tanyakan. 20 hiji. Kesina teh sabaraha sih? Kesina teh 20. Ya, yang jadi masalah Akang dan Teteh, yang jadi masalah kalau kita pesen 3 bis leuwihan teuing gitu. Dan kalau bis yang isi kursinya 44 itu sebenarnya lebih nyaman, tapi biasanya lebih mahal. Lebih mahal, jadi hampir sama Ya. dengan kabel. Ya. Jadi begitu. Oke, kita estimasikan saja beginilah. Misalnya kita ambil tertinggi ya, yang tadi 6,5 kali 2 berarti 13 juta, ditambah 2,5 yang Eloklong berarti 15 juta setengah. All in. Ya, All in. itu teh all in. All in. Oke, 15 juta setengah. All in. All in. Tadi mudah-mudahan secepatnya sudah ada bantuan dari Pak Kepala Kantor, itu 5 juta. Artinya kita masih butuh 10 juta setengah. Kalau 10 juta setengah, kita misalnya
yang berangkat itu 138, saya kira bisa lah di angka 100.000 per orang. Ya, 100.000 per orang. Dan itu pun mungkin sisanya bisa buat beli air, tapi buat beli makan airnya susah ya. Air sisanya sakit rumah gitu. Ya. Hah? Ya, sulit mengkondisikan ya. Tapi di sana insya Allah banyak yang jualan lah. Banyak yang jalan. Tinggal bawa aja uangnya gitu. Kalau sebatas air insya Allah ada lebihnya gitu rekan-rekan. Jadi bagaimana kita sepakati saja. Nah, dan loba di Jatinangor mah cai ngocor. Jadi jumlahnya berapa Pak untuk berangkat jumlah seluruhnya? Yang berangkat itu pengurus 42, Paid sisa pengurus 16, P3K sisa pengurus 80, jadi 138 orang. Makanya kalau saya tadi menyampaikan bis 2 yang seat 59, Eloplong 1 itu pas-pasan kursinya. Iya. Eloplong kan tadi 21. Yang ini adalah 59 kali 2. Ya, jadi gitu. 118 tambah 21 139 kurang hiji sebenarnya mah. Kan kana mah anu nangtung, anu di pangku gitu. 21 tambah Maksudnya langkungan Jami. Langkungan Jami. Geus teu nama kenama di nama. Ya anu di pangku Tenang. Nyen ayunan. Geus kenama ya. Setuju enggak? Pak Sepso di bagasi oke? Dari mah muadium dan enak kieu wae muadium. Ya. Nah, untuk pembayarannya rekan-rekan jadi badai langsung Bu Bendahara enggak? Bendahara di luanana sok kapayun. Yang namanya bendahara di luanana kapayun.